Kang Pi? Bang, tentang kasus ijazah Jokowi kembali, Bang. Iya. Kemarin kan dari Polda Metro Jaya sudah mengatakan bahwasannya kasus atas laporan dari Jokowi sendiri sudah naik sidik. Iya. Lalu dari pihak Roy Suryo, TPUA masih tidak terima sepertinya dan Iya. mengatakan bahwasannya proses ini terlalu prematur, Bang. Iya. Gimana nih, Bang? Jadi proses laporan Pak Jokowi ke Polda Metro kan dari penyelidikan naik penyidikan. Itu artinya sudah ada bukti-bukti konkret yang lengkap dan sudah ada benang merah mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan. Makanya akan ada tersangka. Setiap penaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan selalu akan ada tersangka. Karena sudah ada ditemukan bukti-bukti pidana. Gitu, temuan-temuan adanya dugaan tindak pidana. Akhirnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan sehingga hasilnya adalah penyidikan dan pasti akan ada tersangkanya. Tersangkanya bisa 1, 2, 3, 4, bisa 5, bisa 6 tergantung pengembangan dalam penyidikan. Tapi sudah pasti ada tersangka. Nah, terkait tentang pernyataan dari pihak terlapor Roy Suryo CS yang menyatakan ini adalah prematur, kita jawab tidak ada yang prematur begitu. Ini perkara sudah berjalan sekian lama, lebih dari 4 bulan kan, sehingga ini perkara benar-benar dikerjakan secara sungguh-sungguh oleh pihak penyelidik Polda Metro Jaya gitu, sehingga tidak ada yang prematur. Ini sudah berjalan sesuai rel koridor dalam proses penanganan perkara pidana gitu, dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi tidak ada yang prematur. Tidak ada yang prematur ya. Tidak ada. Nah, lalu TPUA sendiri akhirnya datangin Bareskrim dan meminta untuk akan mengajukan gelar perkara khusus lagi tapi untuk Polda Metro Jaya, gimana? Perkara yang mana yang dia minta? Kan perkara yang dilaporkan di Bareskrim sudah benar. dihentikan. Sekarang dia minta supaya gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda. Dasarnya apa? Ini kan yang nangani Polda Metro. Begitu kan? Jadi setiap kantor-kantor polisi itu sebenarnya punya kewenangan sendiri. Karena yang berwenang adalah Polda Metro, dia cuma bisa minta usulan ke Bareskrim, tapi Bareskrim juga nggak bisa mengintervensi apa yang dikerjakan oleh penyidik Polda Metro. Gitu, koordinasi bisa, tapi intervensi nggak bisa. Sehingga ya sia-sia kalau Polda Metro nggak mau gelar perkara khusus, mau ngapain? Kan mereka punya kepentingan dan kewenangan sendiri dalam melakukan penyidikan, memproses. Tapi biasanya Polda Metro kan sudah melakukan gelar kemarin kan, sehingga ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidik, itu cukup. Gelar itu, nggak mungkin ada banyak gelar yang lain lagi, nanti jadi kacau gitu. Yang jelas gelar perkara tujuannya adalah untuk mendapatkan titik terang dugaan apakah ada tindak pidana atau tidak, apakah ada tersangka atau tidak, apakah sebenarnya laporan ini masuk sebagai perkara pidana atau tidak. Itu tujuannya. Sehingga gelar perkara ini tujuannya adalah menyiapkan apakah bukti-buktinya, apakah saksi-saksinya, apakah ada bendera bukti dengan saksi benang merahnya bagaimana, kemudian apakah bukti-bukti menguatkan terjadinya dugaan tindak pidana apa tidak, apakah kemudian saksi-saksi menguatkan adanya dugaan tindak pidana atau tidak. Kalau menguatkan semuanya ada dugaan tindak pidana, berubahlah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, itu gelar perkara sudah selesai itu. Tapi seandainya mereka meminta nih, Bang, untuk Ya, gelar perkara boleh khusus, aja mereka meminta, tapi kan mereka terlapor, ya. Jadi mereka minta boleh-boleh aja, tapi isinya sama aja, gitu. Mereka mau ribut ini kan cuma dalih-dalih aja. Karena dengar kata penyidikan, kaget. Waduh, ini bisa gimana? Akhirnya mereka berusaha secara berbagai macam cara untuk melakukan mekanisme pertahanan diri, supaya setidak-tidaknya mengintervensi supaya tidak lanjut di perkara. Tapi perkara ini nggak akan tidak berlanjut, perkara ini pasti berlanjut gitu, karena sudah dipenyidikan dan diketahui lengkap oleh publik gitu. Tapi kalau menurut Abang sendiri prosedurnya di Polda itu kan LP ya, Bang, kalau sedangkan di Bareskrim itu Domas. Apakah dari gelar perkara ini akan dikabulkan oleh pihak Polda Metro Jaya jika diminta sama mereka, Bang? Tergantung, kalau mereka minta, kalau Polda mau mengabulkan, ayo nggak apa-apa gelar perkara lagi, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau Polda Metro Jaya bilang kami tidak akan ada gelar perkara lagi, ya sudah selesai. Begitu proses penyidikan dan pemberkasan jalan terus begitu. Jadi tergantung, yang punya kewenangan bukan siapa-siapa, yang punya kewenangan adalah Polda Metro Jaya. Mereka berwenang untuk menyatakan boleh gelar perkara atau tidak begitu. Siapa tahu si grupnya TPUA minta supaya ini digelar lagi dan disetujui, kan siapa tahu begitu gitu. Cuman kan langkahnya TPUA dan timnya Roy Suryo adalah langkah upaya-upaya supaya paling nggak menyelamatkan diri mereka ada. Upaya penyelamatan diri kan, namanya orang usaha begitu, bebas saja. Tapi kewenangan untuk mengadakan gelar perkara lagi adalah kewenangan Polda Metro.
yes or no, ya atau tidak itu kewenangan Polda Metro. Terus Bang, kalau seandainya kan gini Bang, ada dari pengadilan yang di Solo kan juga sudah menyatakan tidak berhak mengadili gitu Iya. Bang. Nah, artinya sudah semakin apa kan nih badan apa ya lembaga hukum ini semakin sudah melihat ini Mengerucut ya. mengerucut benar. Ya, tapi apakah menurut Abang sendiri nantinya dari pihak Polda atau Barreskrim juga ikut seperti dari pengadilan seperti apa? Penanganan perkara itu berjalan masing-masing, ya. Jadi penanganan perkara perdata berjalan sendiri, perkara pidana berjalan sendiri. Tapi yang membuat mereka menjadi satu kesatuan adalah alat-alat bukti. Jadi kalau bukti-buktinya memang arahnya ke satu titik yang sama, ya semua akan berjalan ke sana. Jadi kalau memang bukti-buktinya adalah ya ke sana semua, ya ini juga akan bergerak ke sana walaupun mereka berjalan masing-masing ya. Karena begitulah berperkara, begitulah berproses hukum ya, melakukan penyelidikan, melakukan penanganan hukum, pasti dasarnya kan bukti-bukti. Dasarnya saksi-saksi sama bukti sama fakta-fakta. Udah itu aja dasarnya. Jadi dari sudut mana kalau faktanya sama, buktinya sama, ininya sama, menguatkan semua, ya sudah, itu akan muaranya ke sana. Kayak air mengalir dari atas, jatuhnya ke bawah juga kan, sama aja. Terus ngomong Bang, terkait nama mantan wakil menteri yang disebut berperan di ijazah Jokowi di Pasar Pramuka itu akhirnya kan melaporkan balik nih Bang. Iya. Atau dan fitnah itu langkah Iya, tepat nggak, Paiman Bang? ya? Pak Paiman. Iya. Iya kan dia merasa difitnah, dia dilaporin balik terus begitu. Jadi Paiman melalui kuasa hukumnya, sama itu kuasa hukumnya yang datang itu Farhad Bang Abbas. Farhad Abbas. Jadi karena ganteng dia, kita juga suka tuh ngeliat orangnya tuh kan. Jadi udah benar dia karena fitnah tadi, udah dilaporin aja begitu. Kita juga kalau ada orang fitnah kita kan kita laporin juga, daripada kita jadi hitam mendingan kita laporin. Paiman udah benar tuh, pengacaranya juga udah benar tuh. Tumben. Oke Bang, Bang satu lagi Bang, Ya. ngomong soal alat bukti Bang. Kemarin kan Roy Suryo juga masih terus memaparkan yang namanya hasil analisanya sendiri Bang. Ya. Nah, dan dia masih bersikuat nih untuk mengatakan bahwasannya ijazah Jokowi ini palsu. Ya. Jadi jawabannya suka-suka Roy Suryo aja lah. Karena udah dikasih tahu masih ngeyel juga. Kita udah bilang dia nggak berwenang menilai atau tidak berwenang kemudian menjustifikasi ijazah orang palsu atau tidak, karena dia bukan ahlinya, dia bukan lembaga yang berwenang. Tapi kalau dia masih ngeyel, ya kita apresiasi kengeyelannya. Suka-suka dia aja lah sekarang ini. Kenapa? Kan dia juga terlapor, dia pengen bela diri juga kan. Ya kita iyain aja dulu lah sampai proses hukum berjalan begitu. Jadi jangan juga kita bantah-bantah Roy Suryo, kasihan loh itu banyak yang bantah dia tuh. Sekarang kita bilang udah suka-suka lah Bang Roy Suryo mau apalah iyalah kan begitu. Tapi proses hukum ingat ya, jalan terus, hati-hati. Di ujung itu ada yang gelap kan begitu. Kalau masih penyidikan sekarang, buru-buru minta maaf lagi nih, mumpung masih penyidikan belum persidangan. Datang ke rumah Pak Jokowi minta maaf deh saya salah, kan harusnya begitu. Tapi karena dia masih ngeyel ya sudah, mau nggak mau kita bilang ya suka-suka aja lah sekarang lah begitu. Ada lagi?